Assalamualaikum, saya Nanda Saputra dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ada tugas menjelaskan tentang manajemen koperasi dan UMKM. Pertama, pengertian koperasi. Koperasi merupakan gerakan yang dibuat oleh rakyat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan prinsip-prinsip koperasi. Dan juga dasar koperasi, nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli dengan sesama anggota. Kedua, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ide berjualan, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Dasar kewirausahaan. Pertama, jujur. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk menjadi seseorang pengusaha yang sukses, apalagi ketika Anda jadi pemimpin dari usaha tersebut. Kedua, disiplin. Seseorang yang ingin jadi seorang wirausahaan harus menjunjung kedisiplinan yang tinggi. Ini adalah modal utama yang mampu menggerakkan semangat dan motivasi dalam menjalankan usaha agar kelak mencapai target yang diinginkan. Kreatif dan inovatif harus mempunyai kreativitas dan juga inovasi, juga termasuk dalam karakteristik wirausaha. Dengan adanya kreativitas akan memungkinkan Anda menciptakan berbagai hal secara berbeda. Apalagi jika ditunjang dengan inovasi, pastinya usaha tersebut akan menarik minat para pelanggan. Kreatif dan inovatif. Komitmen tinggi seorang wirausahaan juga harus mempunyai komitmen yang baik. Dengan adanya komitmen yang tinggi dan juga memegang teguh prinsip usaha yang ada, maka usaha tersebut akan terus berkembang dan mencapai kesuksesan. Mandiri serta realistis. Karakteristik wirausaha lainnya adalah mandiri dan juga realistis. Mengingat seorang wirausaha harus mengambil keputusan secara cepat, terutama tentang berbagai macam hal yang berhubungan langsung dengan usaha yang tengah digeluti. Mempunyai keterampilan personal. Hal lainnya yang jangan lupa Anda persiapkan sebagai karakteristik wirausaha adalah mempunyai keterampilan personal. Sebagai seorang wirausaha, diharapkan Anda mampu mencari serta memanfaatkan setiap peluang yang ada, juga mampu berkomunikasi dan mampu bekerja sama dengan berbagai macam pihak agar kelak dapat memberikan keuntungan untuk usaha yang sedang dijalani. Dan ada pun yang harus saya dijelaskan tentang sejarah-sejarah dan pemahaman terkait UMKM. Yang pertama, dampak koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Suatu bentuk usaha yang juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya koperasi bisa membuat anggota yang satu dan yang lain jika sebelumnya belum dekat, membuat beberapa anggota itu saling kenal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang yang didirikan oleh Raden Ngabei Arya Wiryatmadja Patih Purwokerto. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Power Wokertos Have and Sperbank Der Inland Sea of Hoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priai Purwokerto yang ditunjukkan untuk membantu teman mereka sesama pengawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh The Waltz Van Witterwards, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Selanjutnya muncul Boedi atau Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Syarikat Islam yang didirikan tahun 1911.
yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari pada tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama yang menghasilkan beberapa keputusan. Pertama, mendirikan sentral organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Dan jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia: koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi pengawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, koperasi sekolah. Dan selanjutnya, UMKM. Apa itu UMKM? Usaha kecil. UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Bagaimana UMKM berdampak pada perekonomian Indonesia? Dampak dari perekonomian Indonesia: pertama, sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. Dari data Kementerian Koperasi dan UMKM, kemiskinan dapat ditekan dengan penyerapan jutaan tenaga kerja oleh sektor UMKM ini. Kedua, sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM lokasinya menyebar di berbagai tempat termasuk lokasi terpencil dan pelosok di negeri. Kehadiran UMKM di setiap sudut Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan serta menghilangkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Ketiga, menyumbang pemasukan devisa negara. Berhubungan pangsa pasar, UMKM sudah memasuki internasional. UMKM dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Tahun 2017, nilai devisa dari pelaku UMKM mengalami peningkatan hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 88,45 miliar. Dan berdampak positifnya memiliki kendala utama seperti: pertama, kurangnya adanya akses ke lembaga keuangan serta pasar yang semakin sulit. Hal ini disebabkan UMKM kalah jauh dengan produk impor dari luar negeri. Kedua, tidak memiliki akses serta peluang. Ketiga, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM yang belum memadai. Keempat, regulasi dan birokrasi yang melengkapinya. Terus, bagaimana geliat UMKM pasca pandemi? Adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca pandemi coronavirus di 2019, pandemi COVID-19, UMKM mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai concern pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Selanjutnya, bagaimana Kemenparekraf mendukung UMKM saat ini? Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk UMKM, adalah beberapa bentuk dukungan Kemenparekraf bagi UMKM saat ini. Pertama, program peningkatan kapasitas UMKM. Kemenparekraf menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas bisnis mereka. Program ini meliputi pelatihan bisnis, pengembangan produk dan branding, akses ke pasar, serta dukungan teknologi dan digitalisasi. Kedua, program pembayaran UMKM. Kemenparekraf juga memberikan dukungan dalam hal pembiayaan untuk UMKM seperti melalui program kredit usaha rakyat KUR, penjaminan kredit usaha rakyat KUR,
penjaminan kredit dan program pendanaan dari investor. Ketiga, program promosi dan pemasaran produk sosial dan acara promosi. Selain itu, Kemenparekraf juga memfasilitasi partisipasi UMKM dalam pemeran dan acara promosi lainnya. Keempat, pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf mendorong pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan ekonomi lokal. 5. Dukungan kebijakan Kemenparekraf berupaya untuk mengadvokasi kepentingan UMKM dalam kebijakan pemerintah seperti dalam hal regulasi, bisnis, perpajakan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, Kemenparekraf terus berupaya untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas, pembiayaan, pemasaran, dan pengembangan bisnis mereka. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM dan kontribusi mereka pada perekonomian Indonesia. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang koperasi dan kewirausahaan dan menjelaskan tentang manajemen UMKM. Sekian dari saya, apabila ada kata salah mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.